Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari para pembela Ba'lawi, di antara semua gus-gus, gawagis dan ulama-ulamanya, yang paling intelektual, yang paling memenuhi persyaratan dan masuk akal itu adalah Gus Rumel Abbas. Dan anehnya, Gus Rumel Abbas yang katanya ketika tanggal 8 itu tidak punya waktu, kemarin tanggal 8 September itu punya waktu dan datang ke Robitoh dengan luar biasa. Beliau yakin, seyakin-yakinnya, dilihat dari bicaranya ya, telah merungkatkan Kiai yang Imed. Bahkan beliau berkata demikian. Pertanyaannya, ketika sampai sekarang saya masih mendengar dimulai dari Al-Barqah Musyiko, dan bisa jadi naskahnya akan lebih banyak dari ini. Gimana mengklarifikasinya? Apakah mau taslim? Jika taslim, apakah mau menarik omongan? Jika mau menarik omongan, bagaimana cara kafaratnya, dosa-dosa fitnahnya? Gitu. Kiranya cukup. Apakah mau taslim? Gus Rumel Abbas begitu percaya diri, bahkan sudah memikirkan kafarat yang tepat untuk Kiai Imad. Bagaimana dia begitu sangat percaya diri, karena dari rihlahnya, dari perjalanannya sampai ke luar negeri, kemana-mana, beliau Gus Rumel Abbas telah menemukan manuskrip yang sekira telah merungkatkan tesis Kiai Imaduddin, rungkat serungkat-rungkatnya. Beliau menemukan manuskrip dari Abdurrahman Al-Khatib yang ditulis tahun 820 Hijriah, di mana tahun 820 Hijriah ini Habib Ali Sakron yang diklaim oleh Kiai Ahmad sebagai pencangkok nasab itu masih berusia 2 tahun. Jadi tidak mungkin yang pertama menyebut Ubaidillah itu Habib Ali Sakron. Karena ternyata sebelum Habib Ali Sakron telah ada yang menyebutkan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Dan lagi yang menyebut ini di dalam kitabnya, meski masih manuskrip ya, itu bukan kalangan Ba'lawi. Dia adalah Abdurrahman Al-Khatib. Kita simak pemaparan dari Gus Rumel Abbas. Kabir Al-Wali Asy-Syaikh Ubaidillah, nulisnya langsung Ubaidillah, Ibn Syekh As-Saleh Ahmad Al-Wali Al-Masyhur Il-Anqal Ahmad bin Isa dan seterusnya. Kitab itu diproduksi setelah Ajurus Syafaf. Oke, kita next ke Ajurus Syafaf, dan naskah ini juga saya yakin tidak akan dimiliki oleh para pembatal Ba'lawi ya. Mungkin yang versi yang dulu sempat saya sebarkan versi versi 40 tahun yang lalu. Nah, mereka kan mengira kalau naskah ini itu kan naskah yang problematik, ditulis oleh orang yang majhul. Ya kalau Anda nggak tahu, jangan majhul-majhulin orang gitu. Orang ini ditulis sebagai mu'arrikhul Yaman As-Siqah. Bahkan Mbah Makromah yang hidup 15 setelah pemilik kitab ini wafat, sekitar 15 tahun kemudian Mbah Makromah itu kan hidup. Itu orang yang paling dekat yang bisa memverifikasi orang ini bisa dipercaya atau tidak. Salah satu kitab yang dia pakai sebagai rujukan, salah duanya Al-Barqah Al-Musyiko, terus yang kedua ada Ajurus Syafaf yang ini. Ini ditulis sekitar tahun 1278, sekitar 200 tahun yang lalu. Nah, silsilahnya dari orang yang berbeda, dari nasab orang yang berbeda, ditulis oleh orang yang sama, yang ditulis tahun 820, otomatis nih Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran masih balita, 2 tahun, masih menyusui mungkin ya. Tidak mungkin dia mendapatkan informasi nama Ubaidillah dari anak yang masih menyusui umurnya 2 tahun. Naskah ini valid, naskah ini solid, semua argumentasinya kokoh. Di sini sudah menuliskan silsilah dari Ali Khalil Qasam sampai Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Lantas pertanyaannya, ketika sampai sekarang saya masih mendengar dimulai dari Al-Barqah Musyiko, dan bisa jadi naskahnya akan lebih banyak dari ini. Gimana mengklarifikasinya? Apakah mau taslim? Jika taslim, apakah mau menarik omongan? Jika mau menarik omongan, bagaimana cara kafaratnya, dosa-dosa fitnahnya? Ini valid. Gitu. Kiranya cukup dari saya. Ini kokoh, dan mungkin Abdurrahman Al-Khatib itu menurun atau mencontek dari Habib Ali Sakron, karena ditulis ketika Habib Ali Sakron masih berumur 2 tahun. Tapi apakah benar segarang itu? Apakah benar sevalid itu? Saya menemukan kejanggalan yang luar biasa di sini ya, karena ternyata
yang seperti dikatakan oleh kawan-kawan, mungkin naskah ini problematik. Mengapa problematik? Karena di dalam naskah ini ditulis yaqulu kana asy-syaikhu al-kabiru al-arifu bahral ulumi wal ma'arifi wa matla'al anwari wa manba'al asrari umdatas salikina wa qudwatal arifina al-alim ar-rabbani al-murabbi. Nah, ini di sini yang mulai aneh. Ali bin Alwi Kholiqosam bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir. Untuk melihat keanehan apa di dalam kitab ini, kita pindahkan dulu ke dalam papan untuk mudah dilihat oleh pemirsa semuanya. Tunggu sebentar. Gus Rumel menyatakan tulisan Al-Khatib di tahun 820 Hijriah ini sangat valid dan solid. Tidak hanya valid tetapi solid, kokoh, tak tertandingi walaiki promosi promosi semen ya. Tetapi mari kita telisik. Saya sudah memindahkan dari lembaran tulisan asli yang dibawa oleh Gus Rumel ke papan ini, ke papan putih. Kita lihat bareng-bareng. Di sisi kiri yang saya tulis Al-Khatib 820 Hijriah itu tertulis Ali bin Alwi Kholiqosam bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Tetapi di Nasab Ba'lawi itu berbeda. Di Nasab Ba'lawi yang kita kenal, panjenengan bisa merujuk sendiri ke Wikipedia atau ke silsilah dari beliau Habib Rizik Syihab. Di situ ditulis, kita mulai dari Muhammad Sohib Mirbat, kemudian bin Ali Kholiqosam bin Alwi Sani bin Muhammad bin Alwi Awal bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Ada perbedaan tidak? Sangat beda ya. Jadi Ali Kholiqosam di Nasab Ba'lawi mempunyai anak bernama Muhammad Sohib Mirbat. Di Al-Khatib bukan Ali tapi Ngalwi Kholiqosam. Itu punya anak bernama Ali. Jadi di situ mungkin Ali disebut Ngalwi juga dan punya anak tidak hanya satu. Jadi di situ mungkin beda ya. Anaknya mungkin ada Muhammad Sohib Mirbat, ada Ngali siapa gitu. Tapi oke lah, itu kita maklumi. Tapi ke atasnya Ali Kholiqosam dalam Ba'lawi itu bapaknya bernama Al-Wisani. Tetapi dalam Al-Khatib itu ditulis bapaknya Alwi Kholiqosam bernama Muhammad. Beda kan? Jadi bapaknya Kholiqosam di Khatib itu bernama Muhammad. Di Ba'lawi Ali Kholiqosam bapaknya itu bernama Al-Wisani. Kemudian Muhammad di Al-Khatib itu bapaknya bernama Ali. Sedangkan di Ba'lawi Al-Wisani itu bapaknya bernama Muhammad. Kemudian ke atasnya sudah sama. Di Al-Khatib Ali punya bapak bernama Ngalwi. Di Ba'lawi itu juga punya bapak, Muhammad punya bapak bernama Alwi Awal, kemudian Ubaidillah, kemudian Ahmad Al-Muhajir, kemudian Isa Ar-Rumi. Jadi perbedaannya itu ada di bapak Ali Kholiqosam. Nah, yang benar yang mana ini? Apakah Ba'lawi, apakah Al-Khatib? Maka patut dipertanyakan apakah naskah ini tidak problematik. Tentunya sangat problematik ya, karena berbeda seperti itu. Sekali lihat saja kalau orang bisa baca ya, oh kok beda? Nah gitu. Mari kita bermain pengandaian. Andai manuskrip ini benar, tidak problematik seperti yang tadi saya terangkan, maka ini tidak bisa memangkas ratusan tahun antara Ubaidillah dengan penulis,
karena Al-Khatib sendiri menulis ini di tahun 820 Hijriah. Artinya ditulis di abad ke-9, abad yang sama dengan kepenulisan Habib Abu Bakar Ali As-Sakron. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.